Pendidikan adalah proses mengembangkan potensi diri yang dimiliki manusia agar memiliki kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian dan akhlak yang baik serta bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Segalanya terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan dalam pendidikan, diantaranya kondisi belajar yang kondusif tanpa kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita seperti tawuran, terlibat narkoba, miras, serta lainnya bisa berakibat fatal bila tidak segera dicari solusinya. Kekerasan antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, bahkan tindakan kekerasan yang terjadi antara siswa dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolahnya sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan kita. Melihat efek fisik dan psikis dari seringnya terjadi kekerasan, sekolah harus bisa hadir menjadi solusi. Mencoba mengembangkan sikap anti kekerasan dengan berperspektif anak, menjadikan anak atau siswa kita bisa merasa nyaman dalam proses pembelajarannya, sehingga tumbuh kembangnya dapat menjadi pribadi yang baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Anak membutuhkan sosok orang tua yang bisa diajak bercerita dan penuh kasih sayang dalam membimbingnya. Saat itulah guru hadir sebagai orang tua yang mereka harapkan selama di sekolah. Komunikasi yang baik antara seluruh sivitas di sekolah dan masyarakat setidaknya bisa mengurangi kekerasan sosial masyarakat yang bisa terjadi pada anak. Tata tertib yang diberlakukan sekolah diharapkan bisa memberi kenyamanan bagi anak. Tanpa disadari, terkadang masalah muncul karena tata tertib yang berlaku. Sekolah berperspektif anak bisa membangun nilai-nilai keberagaman, religi dan sosial kemasyarakatan, serta membangun sebuah peradaban yang modern tanpa menghilangkan nilai-nilai kultural dan adat istiadat. Kami berharap mampu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk mengurangi berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama kekerasan pada anak-anak kita. Kita berharap ke depan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak memperhatikan dan tidak pro kepada pengembangan hak-hak anak kita bisa kita minimalkan. Sekolah Ramah Anak Indonesia itu menjadi keharusan karena tidak hanya menjadi perintah konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua adalah sekolah ramah anak itu secara universal itu juga diatur di dalam hak asasi manusia. Sekolah ramah anak Indonesia, anak memilih guru, kemudian anak memilih wali kelas dan anak menentukan di mana dia harus duduk. Dan bahwa dia lebih enjoy, dia lebih nyaman menentukan sendiri apa yang diinginkan, ya. Kemudian sangat tertekan jika sekolah yang menentukan siapa wali kelasnya, siapa guru yang mengajar di pada semester depan, dan siapa yang harus duduk di samping bangku yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap guru, perlindungan hukum terhadap peserta didik, dan perlindungan hukum terhadap warga-warga sekolah. Sekolah Ramah Anak Indonesia berbaur antara anak-anak Nasrani, kemudian anak-anak kita dari kaum muslimin, kemudian anak-anak kita yang Hindu dan Buddha, dan mereka menyatu di dalam sekolah kebinekaan Indonesia menjadi budaya yang positif, proses yang positif dengan cara kita memantau perkembangan eskulnya, kita berikan mereka sugesti. Nah, oleh karena itu sekolah ramah anak hadir dan tentu memberikan efek yang sangat bermanfaat bagi peserta didik, bagi guru, bagi masyarakat, sehingga tercipta yang namanya Sekolah Ramah Anak Indonesia sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Ya, program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Selatan menurut saya sangat bagus. Ini bisa menjadi sebuah momen alternatif bagi orang tua, siswa, dan siswa sendiri dalam memutus mata rantai kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan perumahan. Nah, sekolah kemudian hadir menjadi pendamping dan tempat berlindung bagi anak serta menjadi tempat yang nyaman. Sekolah Ramah Anak Indonesia harusnya bisa melahirkan generasi hebat. Dan saat ini
Sekolah Ramah Anak Indonesia sedang berproses untuk melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang tangguh, yang akan membawa bangsa ini menuju dermaga harapan sama dengan perahu yang kita sedang tunggangi ini, membawa kita ke dermaga untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini. Demikian juga dengan Sekolah Ramah Anak yang baik akan melahirkan generasi yang hebat, anak generasi emas yang akan memimpin bangsa Indonesia 20-30 tahun yang akan datang. Salam Ramah Anak Indonesia.